Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi war ruh sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Negeri tercinta kita, negeri Republik Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, yang begitu luas, yang begitu indah. Maka kita sebagai seorang muslim sepantasnya lah kita mencintai negara Republik Indonesia. Hubul watani minal iman. Cinta sebagian negara adalah sebagian daripada iman. Bagaimana kita untuk mencintai negara kita ini? Yang pertama, kita benahi diri kita. Sebagaimana kita mencintai diri kita, tetapi tidak melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita cinta kepada Allah, di dalam Al-Qur'an dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, kita cinta kepada Allah nih. Kita buktikan cinta kita. Apa? Yang diperintah oleh Allah jalankan, yang dilarang kita tinggalkan. Udah, kita cinta kepada Rasulullah. Apa? Kita banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat apa saja yang kita bisa. Ya. Selawat yang kita bisa. Yang kita dawamkan selawat. Boleh sallallahu ala Muhammad atau salawat Allahumma sholli sholatan kamilah wasallim salaman taman dan seterusnya. Boleh. Bagaimana kita yang kita cintai. Atau kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang penting apa yang kita cintai, kita ikat. Lalu apa pesannya? Kita berzikir. Kalau cinta kepada Allah, kita berzikir, menyebut namanya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Orang-orang yang beriman, sebut nama aku sebanyak-banyak di mana saja kamu berada. Insya Allah kamu ya termasuk orang-orang yang tidak lalai. Karena sekarang kita banyak yang lalai. Ya, mudah-mudahan ini juga buat diri saya agar kita senantiasa selalu mengingat kepada Allah, berzikir, bertasbih, memuji kepada Allah. Bertasbih, memuji kebesaran Allah.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh, silakan. Yang enak sama kita. Ya, kita memuji. Sekarang kita ada di tempat begini. Kita memuji kebesarannya. Subhanallah, Masya Allah. Ya, begitu indahnya. Nah, kita memuji kepada Allah. Kebesarannya Allah. Nah, jangan kita termasuk orang-orang yang lupa kepada rambu-rambu hidup. Ya, rambu-rambu hidup itu. Rambu-rambu hidup. Di dunia sudah dikasih tahu. Apa itu? Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kalau lampu merah kita disuruh berhenti. Yang dilarang berhenti. Jangan kita tabrak. Kalau kita tabrak, kita melanggar, kita salah. Kita ditangkap. Begitu pula. Ya, rambu-rambu hidup kita ini. Ya, jalur hidup. Ada jalur lambat, ada jalur cepat, ada jalur biasa. Ya. Kalau kita mau jalur yang cepat, bayar gak? Pasti bayar. Kenapa bayar? Karena kan dibuatnya dengan biaya. Enak, lurus. Tidak ada hambatan. Ya, tidak ada hambatan. Karena kita sudah mengeluarkan huzmin amwalihim. Sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Enak kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, kumohon ya Allah keredoanmu ya Allah. Ya Allah, kumohon redomu ya Allah. Kumohon redomu ya Allah. Enak. Nih, ada jalur lampu merah tuh. Lihat lampu merah. Kalau orang nabrak terus, dia pasti di depan. Nggak di sini tangkap, pasti di depan kena tangkap. Bingung, kesalahan. Ya. Nah, ada lampu apa yang kuning, hati-hati. Ya, kita hati-hati di perjalanan hidup kita ini. Kita jalan hidup kita ini berhati-hati. Banyak ya rambu-rambu, lampu hijau. Ya, kita jalan. Tetap kita disuruh tetap berhati-hati. Kanan kita ada siapa? Kanan kiri ada siapa? Ada pencatat kebaikan, ada pencatat ya keburukan. Tercatat. Ya. Oleh siapa? Oleh para malaikat-malaikatnya Allah yang mencatat kebaikan-kebaikan, yang mencatat keburukan, tidak akan lolos daripada catatan-catatannya. Oleh karena itulah kita selalu banyak-banyak berbuat baik. Ya, di mana saja kita berbuat baik. Tadi kita cinta negara kita ini. Ya, cinta negara kita. Kita berbuat baik apa? Kita nggak perang lagi sekarang, nggak perang seperti di zaman dulu. Ya, coba pengorbanan, ya hartanya, jiwanya, jiwa dan raga dikorbankan demi apa? Demi kemenangan, demi kemerdekaan. Coba Anda lihat, jamaah, perhatikan bagaimana, ya kita mempunyai Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Penjajahan apa? Penjajahan moral, mental, ya, yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia harus disingkirkan, harus dijauhkan. Maka kita harus ya, menjalankan apa? Syariat yang diatur oleh orang-orang tua kita. Memerdekakan negara ini. Nggak semudah kita membalik selapak tangan. Perjuangan darah. Itu perjuangan dulu orang tua kita. Kita lihat tuh, dari Sabang sampai Merauke. Ya, dia berjuang, dia bertempur. Nah, perjuangan ABRI-nya, ya, TNI-nya, polisinya, TKR-nya, wah, semua pembela tanah air semua juga berjuang demi kemerdekaan. Termasuk para ulamanya, para habaibnya, masyarakat berjuang. Contoh saja dulu, ya, begitu semangatnya. Kalau kita jalan nih, kita jalan dari Bogor, mau sampai ke Monas, ya, kita jalan, wah, jalan dalam rangka ya mengisi kemerdekaan karena kita bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Kita bersyukur, kita berjalan di depan itu, coba jamaah.
Di depan tuh banyak tuh, ya. Orang kasih air ya buat minum. Semangatnya. Kita hanya menyanyikan ya. Sorak-sorak bergembira. Tuh, begitu semangat jalannya. Ya, semangat. Nah, sekarang sudah mulai tidak ada lagi nih. Bukan tidak ada, mulai meredah. Nah, ayo kita semangatkan kembali lagu-lagu perjuangan. Itu dalam ya sikap karakter, ya, mental, karakter kepada generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi saat ini. Jangan dia menjadi generasi-generasi yang lemah. Contoh generasi-generasi yang dididik oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapa? Nabi Allah Ismail. Yang begitu sopan santun, yang begitu tegar. Agar pada saat ini akan tumbuh Ismail. Ya, tumbuh. Yang tadi dikatakan dari ujung Sabang sampai Merauke. Putra-putra Indonesia terbaik. Yang akan memimpin negeri ini. Negeri tercinta ini. Ya, negeri kita ini. Nakodas di tengah-tengah lautan yang besar. Siapa yang membawa? Jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada rambu-rambu hidup. Nah, di dalam menjalankan rambu-rambu hidup ini, emang kita harus jaga itu yang namanya suci ucap. Ini suci ucap. Ucap kita nih lidah ini bisa melukai orang, memfitnah, mengejek, mencela. Maka ada dikatakan penyakit manusia. Fi qulubihim maradun fazadahum wallahu marada. Walau mazabun alim bima kanu yaksibun. Penyakit manusia itu di antaranya ada 9 penyakit yang bersarang. Maka hilangkan semuanya penyakit yang ada di semua. Hanya ada kita, ya Allah berzikir. Sampah-sampah yang ada di sini kita buangkan. Apa itu? Penyakit munafik, penyakit dengki, penyakit iri, penyakit hasud, penyakit apa? Penyakit takabur, penyakit sirik, penyakit sombong, penyakit musyrik. Diangkat semuanya. Ini yang ada, kita jaga. Bisakah suci ucap kitanya? Ucap kita adalah yang kita keluarkan. Mudah-mudahan ucap kita adalah yang diajarkan, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib, ya Jabbar, ya Qahar, ya Razak, ya Fatah, ya Salam. Ya Allah, Rabbi, Rabbul, Zatullah, Sifatullah, Kalamullah. Yang diberikan oleh Allah. Agar keluar ucap-ucap yang baik. Ucapan yang baik, yang bisa ditiru, yang bisa diikuti. Bagaimana yang diucapkan, akhlaknya. Siapa akhlaknya? Yang kita teladani, yang kita ikuti. Innama bu'istu diutamima makarimal akhlak, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Suri teladan yang kepada siapa kita mengikut? Hanya kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Kalau mau ucap kita ini, sekarang bagaimana kita ikuti? Kita ikuti guru-guru kita, ya, para ulama-ulama kita, para habaib kita, ya, guru kita, orang tua kita yang mempunyai ucapan-ucapan ini yang baik. Suci ucap. Setelah suci ucap apa lagi? Suci akhlak. Akhlaknya, ya, akhlaknya. Orang melihatnya laku, orang melihatnya indah, orang yang melihatnya hanya Allah. Kita berusaha bagaimana menjadikan akhlakul karimah yang baik. Sudah dicontohkan. Memang kita nggak bisa persis apa yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, tapi minimal kita ikuti adab-adab kita, akhlak-akhlak kita. Nih anak-anak kita nih, generasi-generasi yang akan datang, yang sedang duduk di bangku sekolah, ya, di bangku sekolah dasar, di bangku SMP, SMA, di pondok pesantren, diajarkan oleh guru-gurunya bagaimana tata cara sopan santun kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama teman, hablum minan nasnya. Dijaga akhlak. Lalu apa lagi? Suci hati. Hati kita, ya Allah. Ya, hati kita ini supaya bersih. Bagaimana supaya bersih ini, ya Allah? Kita mohon kepada Allah, bimbingan kepada Allah.
isi yang bersih-bersih. Jangan kita menyaring, jangan kita menyadap yang kotor-kotor. Isi yang bersih-bersih. Ya. Emang bersih itu bisa mahal. Ya. Bersih itu mahal. Kalau kita mau bersih, kalau kita pakai mandi harus pakai sabun bersih, sabun yang wangi, yang mahal. Harus apa? Harus sedekah. Keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan mengupas bagaimana tentang suci ucap kita, suci akhlak kita, suci hati kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita sambung ketiga poin ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.